Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Silakan bagi teman-teman untuk senantiasa menyimak dengan baik pemaparan kali ini, agar kita senantiasa bisa mengetahui bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi seorang muslim dengan pribadi yang mulia. Baiklah, di sini saya telah menyajikan beberapa contoh perilaku yang dapat menjadikan kita sebagai seorang muslim dapat menjadi pribadi yang mulia. Di antaranya yaitu pengendalian diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan. Baiklah, kita pelajari terlebih dahulu sikap mulia yang pertama, yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs merupakan sikap mulia yang penting sekali untuk diterapkan oleh seorang muslim. Setidaknya terdapat 3 hal yang perlu diketahui berkenaan dengan mujahadah an-nafs atau pengendalian diri ini. Yang pertama yaitu pengertian, dasar hukum, dan juga contoh penerapan dari mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs atau pengendalian diri? Pengendalian diri diartikan sebagai upaya menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, seperti halnya sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Karenanya, tidaklah mengherankan ketika puasa menjadi salah satu sarana bagi umat muslim untuk mengendalikan diri. Lantas apa yang menjadi dasar hukum agar kita sebagai seorang muslim dapat mengendalikan diri kita? Nah, dasar hukumnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu, melalui pemaparan hadis tadi, dapat kita ketahui bahwa mengendalikan diri merupakan sifat yang mulia. Tidak hanya karena hal tersebut merupakan perilaku terpuji, melainkan karena beratnya upaya yang diperlukan untuk dapat mengendalikan diri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul tadi, bahwa orang yang mengendalikan diri sejatinya merupakan orang yang perkasa. Nah, adapun yang jadi contoh dalam menerapkan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, setidaknya terdapat 2 macam, yaitu yang pertama menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain, lalu yang kedua bersabar serta memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat aniaya kepada kita. Itulah sedikit contoh penerapan dari pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Sampai sejauh ini bisa kita pahami ya berkenaan dengan mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Baik, setelah kita memahami terkait perilaku mulia yang pertama, alangkah baiknya bila kita memahami perilaku mulia lainnya, yaitu berprasangka baik. Nah, layaknya perilaku yang pertama, husnuzon atau prasangka baik pun memiliki 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu berkenaan dengan pengertiannya,
dasar hukumnya, dan juga jenis-jenis atau bentuk perilakunya. Nah, apa yang dimaksud dengan husnuzon atau prasangka baik? Husnuzon sejatinya berasal dari bahasa Arab, yaitu asal katanya husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Sehingga dapat diartikan bahwa prasangka baik merupakan sikap dari orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Itulah kira-kira definisi umum berkenaan dengan husnuzon. Lantas apa yang jadi dasar hukumnya? Dasar hukumnya terdapat dalam hadis yang diutarakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim penting sekali untuk meneladani apa yang Rasul perintahkan, yaitu dengan menghindarkan diri kita agar kita tidak mendekati prasangka buruk. Seperti itu ya. Nah, adapun jenis-jenis ataupun bentuk dari prasangka baik terdiri atas beberapa macam. Seperti husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, maupun husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada Allah bagaimana contohnya? Contohnya dengan kita mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah berikan serta senantiasa sabar dalam melaksanakan seluruh ibadah untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh perilaku dari husnuzon kepada diri sendiri dapat kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Seperti halnya kita senantiasa percaya akan kemampuan pada diri kita serta bersikap gigih dalam menjalankan segala sesuatunya. Lalu yang terakhir, husnuzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan berbagai hal sederhana. Seperti salah satunya dengan kita senantiasa bersikap baik, baik itu dari segi ucapan maupun perbuatan atas reaksi yang dimunculkan oleh orang lain. Ketika orang lain berbuat suatu perbuatan, maka responlah hal tersebut dengan ucapan maupun perilaku yang baik. Bagaimanapun hal yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Intinya, kita harus bisa memberikan respon kepada orang lain dengan cara yang baik. Karena barangkali niat yang disampaikan oleh orang pun baik kepada kita. Misalnya seperti itu ya. Itulah kira-kira sedikit pemaparan berkenaan dengan husnuzon atau prasangka baik. Nah, yang terakhir, sikap mulia yang mesti dimiliki oleh seorang muslim adalah persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah memiliki 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu pengertiannya, dasar hukumnya, dan juga contoh penerapan dari ukhuwah atau persaudaraan itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan persaudaraan atau ukhuwah? Nah, persaudaraan pada konteks ini bukan hanya sebatas adanya hubungan kekerabatan atau faktor keturunan, melainkan persaudaraan atau ukhuwah dalam konteks yang dimaksud yaitu persaudaraan yang diikat dalam tali akidah, dalam hal ini sesama muslim, dan juga persaudaraan yang diikat oleh rasa kemanusiaan, yaitu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah
setidaknya definisi dari ukhuwah atau persaudaraan yang dimaksud. Nah, yang menjadi dasar hukum dari ukhuwah atau persaudaraan yang mesti kita jalin, yaitu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi layaknya satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, maka rasa sakit tersebut akan menjalar kepada seluruh organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, melalui hadis yang dipaparkan tadi, dapat kita ketahui bahwa kita sebagai seorang muslim penting sekali untuk menjalin tali ukhuwah ataupun persaudaraan. Karena pada hakikatnya kita sebagai seorang mukmin ini bagaikan anggota tubuh yang saling melengkapi. Ketika kita merasa baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain. Akan tetapi, ketika kita sedikit merasa sakit, maka akan berpengaruh terhadap organ tubuh lainnya. Nah, di sini saya sedikit menyajikan contoh dari persaudaraan ataupun ukhuwah itu sendiri. Yaitu yang pertama, bisa kita lakukan dengan menjenguk atau mendoakan atau bahkan membantu teman yang sedang sakit atau ketika mereka sedang terkena musibah. Lalu contoh lainnya, kita pun bisa bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang latar belakang mereka, baik itu suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Lantas yang terakhir, contoh penerapan dari ukhuwah ataupun persaudaraan yang mesti kita jalin ialah dengan mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih. Tujuannya apa? Agar mereka sadar dan kembali bersatu. Itulah setidaknya contoh dari ukhuwah ataupun persaudaraan. Baiklah, setelah kita mengenal berkenaan dengan pengendalian diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan, alangkah baiknya bila kita pun mengetahui berkenaan dengan dalil perilaku mulia tersebut, yaitu yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan diamati dan dipelajari agar kita bisa senantiasa merenung bahwa ketiga perilaku tersebut merupakan perilaku yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.